Justru kalau kita itu banyak kitab, insya Allah ada timbul motivasi untuk jadi kiai gitu ya. Mau sore anak kitab itu gak iso apa-apa. Nah, minimal dia apa tadi mau semangat lagi, gitu ya. Gagal dia nanti anaknya yang bakal meneruskan, ya. Pasti anaknya nanti meneruskan. Misalnya suatu saat kita dipanggil oleh Allah, anak kita masih kecil, terus lihat kitab, tiap main masuk rumah lihat kitab, terus bertahun-tahun, nanti meresap dalam hatinya, bakal timbul husnudzon anak ini bahwa ayah saya ini orang baik. Apa buktinya? Kitab wakeh. Ya, aku masuk di omah Habib Fulan yo wakeh. Yo padha mbek bapakku iki gitu ya. Padahal ya bapak kitab itu husnudzon anaknya. Dan bakal nanti anaknya ini bakal apa tadi punya apa ya? Motivasi untuk meraih ke sana. Mosok bapakku apik aku elek. Wah berarti harus saya ini apik juga gitu. Nah, itu gunanya kita. Faslun al-babur rabi' fi adabil muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syekh war rifqati wa fihi 13 min al-adab. Bab yang keempat di dalam adab-adabnya seorang pelajar atau santri fi durusihi, di dalam belajarnya dia, caranya dan lain-lainnya, dan adab-adabnya ya, caranya bagaimana, adabnya bagaimana, karena semua itu harus sesuai dengan cara dan aturan gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan cara dan aturan sebagaimana yang dialami oleh banyak daripada pelajar ilmu, mereka belajar bertahun-tahun tapi tidak mendapatkan hasil. Mereka disebut santri ya, sahibul majlis ya gitu ya. Cuma ketika mereka dikatakan sebagai orang yang ahli ilmu, mereka masih mbuh ya benda gitu. Walaupun gurunya hebat, cuma kalau caranya keliru, santri ini tidak bakal sukses gitu ya. Gitu. Di sini ada 13 macam adab. Kita sampai ke adab yang ke-3. Mana tadi? Oh, kelima ya, kelima. Adab yang kelima. Dikatakan wal khamis ayyubakkir ala isma'il ilmi la siyamal hadis wa la yuhmil al-istighal bihi wa bi ulumihi wan nadar fi isnadihi wa ahkamihi. Ini kemarin sudah. Wa fawaidihi wa lughatihi wa tawarikhihi. Wa ya'tani awalan bi tashihil Bukhari summa baqiyatul kutubil usulil mu'tamadah fi hadha sya'n. Kama Imam Malik wa Sunan Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Jami' at-Tirmidzi. Yang kelima adalah ketika kita mempelajari hadis, ayyubakir, bakir ini datang lebih awal pagi-pagi. Kalau pelajarnya pagi ya. Tapi di sini maksudnya bukan itu. Datang lebih awal. Asalnya yubakir itu artinya berpagi-pagi sekali, bukur, al-bukurah. Cuma di sini maksudnya datang lebih awal ketika untuk mendengarkan hadis atau untuk mempelajari ilmu, terutama ilmu hadis. Karena nanti biar dia dapat dari awal, biar semua keterangannya dia bisa mendengarkan. Dan tidak boleh mengabaikan, menyibukkan, ya, tidak boleh mengabaikan dalam hal ini. Jangan menyibukkan sesuatu yang lain, gitu ya. Jangan sampai kita lengah mengabaikan ilmu hadis, untuk mempelajari hadis, mempelajari ilmunya banyak, ada mustalah hadis, wan nadhar fi isnadihi, melihat dalam sanadnya, kalau bisa dihafal sanadnya gitu. Tapi di sini nggak ada ya. Ya kalau kita cari ada mestinya. Nah, ini Bapak Lu ini ya, nanti tanyaan. Tapi ya kalau ente mau nanya harus siap menghafal. Karena guru beliau Syed Ahmad bin Muhammad Al-Maliki kan ahlul hadis. Otomatis hafal sanadnya.
An-annya itu sampai ke Nabi otomatis. Mau ah? Mau. Kalau mau ya tanya Habib Alwi minta tapi siap menghafal gitu. Masuk dua-duaan tok gitu ya, punya sana cuma ndak bisa menghafal. Wis hadis gak apal, sanate gak apal, mek dua-duaan tok kan ya lucu. Beliau punya pasti ya. Karena kalau sudah keluaran dari Syed Ahmad Al-Maliki ya pasti sudah punya. Jadi setiap hadis per hadis ada sanadnya. An-annya itu sampai nyambung ke Nabi. Kalau kita kan enggak kan? An sopo ya itu tok sudah. Kadang ndak apal annya, wis apal hadis itu tok. Nah, gitu. Wah kami dan tentang hukum-hukumnya kemarin kita bahas ini. Tentang hukum-hukumnya dan faedahnya dan tentang lughahnya, bahasanya. Wa tawarikh dan tentang sejarah hadis tersebut termasuk asbab nuzulnya. Nah, kita kalau bisa pelajari. Wa ya'tani awalan bitashihil Bukhari Muslim dan harus memperhatikan pertama kali yang harus kita pelajari adalah mempelajari Sahihul Bukhari wa Muslim kalau tentang hadis. Ya. Kalau kita kalau mau lanjut ya, kan kita selama ini yang dipelajari ya hadis-hadis 40 hafalan itu. Mukhtarul hadis, Zahrun Nadir. Zahrun Nadir jangan lupa. Kalau bisa hafal ya. Kalau bisa hafal di luar kepala Zahrun Nadir. Satu, ya ini memang hadis. Yang kedua ini yang nulis langsung guru kita Habib Alwi Al-Idrus. Kalau bukan kita siapa? Ya. Otomatis kita yang tanggung jawab nanti. Kita menghafalnya, mengahlikan hadis tadi. Terus nanti kita kalau kita punya murid pulang kita niat untuk mengajarkan ilmu hadis tadi. Sehingga nanti bisa berkelanjutan itu hadis sampai terus menerus ke murid kita, nanti muridnya murid kita terus gitu sampai yaumul qiyamah. Nah, jadi zariahnya guru kita Habib Ali Al-Idrus. Di samping yang lain-lain juga Arba'in Nawawi. Tapi jangan lupa Zahrun Nadir. Ya. Siapa yang sudah hafal Zahrun Nadir? Kelas 3 hafal? Enggak ada. Ya. Dulu zaman kita itu balapan tuh hafalan. Yang hafal dapat hadiah. Zaman Sotato dulu. Ya. Kemudian Arba'in Nawawi. Kalau mau lanjut lagi ke atas maka yang perlu diperhatikan untuk kita pelajari kalau bisa hafal gitu ya, tapi ya sopo mau hafal ya, tapi ya bisa kalau semangat ya. Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari ini 4 juz. Kalau Bukhari 2 juz, 6 juz. Perang hadis dia, berapa ribu hadis itu. Karena ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Dulu ketika belum ada Muwatta Imam Malik itu sebelum ada Bukhari Muslim, kitab yang paling sahih itu ada 2. Quran hadis Quran dan kitab Muwatta'nya Imam Malik. Nah, kemudian baru setelah zaman eranya Sahihul Bukhari, setelah muncul Sahih Bukhari, maka ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Bukan hadis ya, ini hadis ya. Sahih Bukhari itu ya hadis, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Maka kita harus punya, kalau bisa ya. Kita harus punya rencana, punya Bukhari Muslim, punya Sahih Bukhari, punya Sahih Muslim. Nanti kalau setelah itu punya sahih kitab-kitab sunan hadis-hadis yang lain yang kita bahas kemarin ya. Kitab Muwatta cuma 1 juz nih Muwatta kalau bisa punya. Terus Sunan Abi Dawud 2 juz nih ya. Nasa'i ada 4 juz, Ibnu Majah, Jami' Tirmidzi dan lain-lainnya.
Kalau bisa nanti kita punya Fathul Bari, banyak tapi ya, berapa juta sekarang kalau Fathul Bari. Ngetol sapi, ya. Ngetol sapi. Tapi kalau orang cinta ilmu, itu kitab seberapa mahalnya ndak jadi perhitungan, ya. Tapi kalau enggak perhatian terhadap ilmu, perhitungan. Beda dengan orang enggak cinta ilmu yang jadi perhitungan kitab. Cuma kalau beli HP enggak perhitungan. HP speknya naik, kejar sudah. Jual yang lama, beli yang baru, begitu. Enggak perhitungan. Terus wala yang bagi anjak tasir Allah ma huwa aqal min dalika. Dan tidak layak, layam bagi tidak selayaknya mengurangi alamah wa aqal, lebih dari itu. Minimal kita punya itu tadi, gitu ya. Minimal kita punya itu. Kalau bisa kitab-kitab yang lainnya. Punya dan dipelajari, gitu ya, dibaca. Dia sekali minimal kalau tidak bisa baca punya, gitu ya. Cuma sekali lagi baca ke susu, gitu ya. Jangan salah paham. Anak bukan nyuruh, cuma kalau bisa nanti bisa kerja sendiri, nyelengi beli kitab, begitu. Saya bukan kiai kok, masa kitabnya banyak, tidak masalah. Masa kitab yang banyak kiai tok yang harus banyak kitabnya, tidak juga, ya kan? Justru kalau kita itu banyak kitab, insya Allah ada timbul motivasi untuk jadi kiai, gitu ya. Mau sore anak kitab itu gak iso apa-apa. Nah, minimal dia apa tadi? Mau semangat lagi. Gitu ya. Gagal dia, nanti anaknya yang bakal meneruskan. Ya. Pasti anaknya nanti meneruskan. Misalnya suatu saat kita dipanggil oleh Allah, anak kita masih kecil, terus lihat kitab, tiap main masuk rumah lihat kitab, terus bertahun-tahun, nanti meresap dalam hatinya, bakal timbul husnudzon anak ini bahwa ayah saya ini orang baik. Apa buktinya? Ini kitab wakeh. Ya, aku masuk di omah Habib Fulan yo wakeh. Yo padha mbek bapakku iki, gitu ya. Padahal ya bapak kitab itu husnudzon anaknya. Dan bakal nanti anaknya ini bakal apa tadi punya apa ya? Motivasi untuk meraih ke sana. Mosok bapakku apik, aku elek. Wah, berarti harus saya ini apik juga, gitu. Nah, itu gunanya kita. Ya. Minimal pingin. Nah, gitu ya. Kalau enggak bisa, tetap belum bisa, minimal pingin dan punya rencana. Ya. Minimal pingin, punya rencana, insya Allah nanti suatu saat gampang kita. Yang susah kalau enggak punya keinginan. Ya, jadi ada masalah begini ini terus tidak punya kerentek di hati, tidak pingin punya kitab, tidak pingin punya kitab hadis, tidak pingin punya ini, tidak pingin punya itu, sing pingin cuma satu, pingin tuku HP. Ya, gitu kan sekarang? Iya, lagi liburan kurang 2 bulanan ini, guys bingung sudah, wah kok lek gak tuh HP, ya apa iki? Ngubungi konco-konco iki kok gak iso chatting ini, ya. Mak HP lo ya, nah gitu. Makan sekarang sangunya ya rela ndak beli apa-apa demi itu nanti cek iso nyelengi tuku HP minimal nambah titik-titik njaluk nang ibu. Gitu ya. Zaman wala yang bagi anjak tasir Allah ma huwa aqal min dalik. Nah, jadi kalau bisa jangan kurang dari itu. Kemudian wa ni'mal mu'in lil faqih Kitabu Sunanil Kabir li Abi Bakar Al-Baihaqi. Ini besar kitabnya. Besar ini. Kitab tentang masalah hukum nih ya, apa hadis menjelaskan tentang masalah hukum-hukum. Jadi kalau kita belajar mempelajari fikih, nanti kita lihat Sunan Baihaqi ini ketemu hadisnya. Walah, ternyata basuh tangan itu wajibnya basuh tangan hadisnya ini, gitu ya. Oh, ternyata apa namanya basuh sunnah menghirup air ke hidung, ternyata hadisnya seperti ini, keutamaannya seperti ini. Itu nanti ada di Sunan Baihaqi. Nah, gitu ya. Maka
bagi pelajar layak katanya mempelajari kitab ini. Wa ni'mal mu'in, dan sebaik-baik mu'in, al-mu'in yang membantu lil faqih untuk untuk bisa menjadi ahli fikih. Bahnya bisa menjadi ahli fikih itu dia bisa hukum plus juga mengetahui tentang sumber hukumnya. Nah, itu adalah kitab hadis yang ditulis oleh Sunan yang terdapat kitab Sunanul Kabir li Abi Bakar Al-Baihaqi. Ini kitab yang paling membantu untuk al-faqih bisa menjadi ahli fikih adalah kitab Sunanul Kabir li Abi Bakar Al-Baihaqi. Fa innal hadisa ahadu janahayil ilmi bisyariah wal mubayyin li kasir minal junahil akhar wa huwa al-Qur'an. Karena hadis itu adalah salah satu dua sayapnya ilmu syariat. Dua sayapnya ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu yang kita belajar itu memiliki pokok ya, atau dua sayap. Sayapnya ya hadis dan Al-Qur'an otomatis. Lah, hadis ini fungsinya untuk menjelaskan tentang isi Quran tersebut. Ini ya. Fa innal hadis ahada mabanil ilmi bisyariah. Karena sesungguhnya hadis itu adalah salah satu dua sayapnya ilmu syariat. Wal mubayyin, dan yang menjelaskan, dan menjelaskan banyak likathirin, banyak minal junahil akhar, dari sayap yang satunya, menjelaskan banyak tentang masalah yang terdapat pada satu pada satu sisi sayap yang lainnya. Apa itu Al-Qur'an? Jadi Quran itu kita tidak bisa menerjemahkan atau memakan mentah-mentah, tapi harus ada penjelasan. Lah, penjelasannya salah satunya adalah hadis. Ya. Misal di Quran diperintahkan untuk sholat. Ya. Terus sholat itu kayak apa? Ya kan? Aqimis sholat li dzikri, tegakkan sholat, kerjakan sholat untuk di Quran ya. Jadi perintah sholat. Untuk mengingatku. Terus di sisi lain, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kemudian banyak tentang perintah sholat. Cuma di situ nggak disebutkan sholat itu kayak apa. Ya, nggak ada kan? Kita nggak pernah ada penjelasan tentang masalah sholat. Diperintah sholat di Quran. Terus bagaimana cara sholatnya di hadis? Ya, termasuk nanti di hadis di semua hadis, banyak di semua hadis. Cuma yang kalau di Imam Sunanul Kabir Al-Baihaqi ini lebih rinci gitu ya. Jadi urutannya sama dengan fikih. Masalah taharah dulu, baru nanti masalah masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa gitu. Jadi berurutan. Kemudian qala Imamuna Asy-Syafi'i, berkata Imamuna Syafi'i, imam kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nadhara fil hadisi, barang siapa melihat atau mempelajari. Jadi an-nadhar maksudnya bukan melihat tapi mempelajari maksudnya. Barang siapa melihat atau mempelajari ilmu hadis, mempelajari hadis, maka qawiyat hujjatuhu, akan kuat argumentasinya. Dalilnya bakal kuat. Jadi kalau ditanya orang mana buktinya, mana dalilnya, dia bakal bisa jawab. Ini, ya, nanti ngomong gini nih, gimana? Ini kata Nabi, nah, gitu ya. Karena ada mesti setiap amal itu mesti ada dasarannya dari Nabi. Semua amal mesti ada dasarannya. Kembalinya kepada Nabi semua. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari hadis, kuat hujjahnya, kuat dalilnya, kuat argumentasinya. Ketika ditanya orang mesti dia bisa jawab. Kenapa? Dengan hadis tadi. Kemudian wasadis yang ke-8, adab yang ke-8, idza syaraha mahfudhatihi al-mukhtasarat wa dhabata fiha minal
iskalati wal fawaid al muhimmat intaqala ila bahsil mabsutat. Kalau sudah syaraha, apabila telah syaraha, telah menjelaskan, ya, tadi awalnya dia ini mempelajari hadisnya, matanya dihafal, minimal bisa menerjemahkan. Kemudian ini kitab kecil ya maksudnya, mahfudhat al-mukhtasarat, hafalan-hafalan yang ringkas. Kemudian wa dabata ma fiha minal iskalat wal fawaid al muhimmat, dan sudah menandai ma fiha apa yang ada di dalamnya minal iskalat daripada hal-hal yang sulit, yang rumit di dalam masalah hadis. Misal ada masalah penjelasan hadis yang rumit, dia sudah menandainya, sudah memahami dan ditandai yang rumit tadi. Wal fawaid al muhimmat, dan sudah menandai faedah-faedah yang penting. Jadi gini, kalau kita ini mempelajari ilmu, makanya gunanya kita ini membawa buku catatan, membawa pulpen, gitu ya, membawa apa tadi, pena. Untuk apa gunanya? Kalau ada masalah-masalah rumit itu kita minimal garisi, gitu ya. Ojo menentok di garisi, oh ini penting. Nah, penting. Kalau bisa gurunya ini penting, ini harus diperhatikan, nah, digarisi. Terutama mungkin masalahnya muskil, ya, masalahnya muskil itu sangat sulit sekali sehingga nanti gampang lupa, maka dicatat entah bisa di buku bisa di kitabnya ya, kalau Habib Alwi di kitab di buku ya. Jadi santri itu harus bawa buku, memang beda ya, beda cara. Kalau di sini enggak langsung ditulis di kitabnya boleh. Tapi kalau thariqahnya Habib Alwi dulu, yang kita pengalaman di Ustaz Ali terus ya, beliau ya. Kita ini dulu kalau kitabnya jelimet itu dimarahi. Ya, dimarahi. Ya memang beliau layak marah karena kitab enggak beli. Kitab langsung dari Habib Alwi. Jadi kita masuk ke sini tuh wis bondo daftar berapa? 10.000 lah salah ya. 10.000. Wis mari bulanannya berapa ribu kalau enggak salah. Setelah itu mari wis enggak bondo apa-apa. Mau ganti pelajaran langsung dikasih kitab. Gitu ya. Dikasih kitab, seragam juga diseragami. Sepatu juga di sepatu. Gitu dulu kita sepatuan. Semua kitab yang mau dipelajari disiapkan dari pondok dan enggak beli. Makanya beliau layak marah, memarahinya kalau sampai ada kitab itu yang jelimet tulisannya, gitu ya. Suruh apa? Suruh disalin di buku. Jadi ada bukunya. Ya nanti terjemahan, terus penjelasan, keterangan itu ada di bukunya. Kitabnya kosong. Ya gitu. Tapi karena kita ini sini beli sendiri ya, bos cak karepente ya, pokoknya teman-teman gitu. Kalau bisa setelah kita selesai atau kita berusaha beli lagi yang satu untuk praktek, ada yang kosong gitu. Nah, karena apa? Karena barometer kita, kalau kita hanya membaca yang sudah diisi, yang sudah diterjemah, yang digandoli terjemahan itu ya, yang jelimet itu kalau kita bisa ya maklum karena ada terjemahannya. Maka barometernya kita ini bisa pendak, nguasai pendak kitab itu, ya kitab yang kosongan, gitu ya. Yang kalau kitab kosongannya sudah bisa berarti bisa, gitu. Isminal kalau bisa kita punya dua, ya. Jadi satunya buat praktek, satunya buat melancarkan materi tadi. Delok, iso ndak? Kok si orang lancar ya? Berarti kurang bacanya, begitu. Ya. Coba antum kalau lihat di kitabnya Habib Ali itu kosong semua, nggak ada. Hatta kitab-kitab barunya itu yang lama juga kosong semua. Ya, jadi beliau seperti itu, perhatiannya terhadap kitab, adabnya terhadap kitab sampai nggak diisi, cuma beliaunya nganjurkan untuk diisi di buku tulis. Nah, kalau buku tulis lebih enak, lebih luas sehingga kalau faedah berapapun masuk. Tapi kalau di pinggirannya kitab ya kalau faedah sedikit, kalau faedahnya banyak yang perlu ditulis ya kan nggak ketemu, ya padahal nggak cukup, nggak muat. Nah gitu. Tapi walhasil yang penting dicatat, gitu ya. Yang perlu faedah dicatat,
yang perlu digarisi digarisi. Nah, maka di sini katanya wa dhabata ma fiha minal iskalat, dan setelah menandai apa yang ada di dalamnya minal iskalat daripada hal-hal yang rumit, wal fawaid al muhimmat, wal fawaidil muhimmat, dan faedah-faedah yang penting. Setelah dia mantap mempelajarinya, maka tidak berhenti di situ, intaqala ila bahsil mabsutat. Kemudian dia berpindah untuk membahas al-mabsutat, kitab-kitab yang panjang lebar di atasnya. Begitu ya. Jadi kita mempelajari ilmu itu tidak melulu itu toh. Jadi setelah matan, syarah. Setelah syarah kalau bisa kita jangan berhenti di situ sampai ke hasyiahnya begitu ya. Yang panjang lebar membahasnya otomatis hasyiah. Nah, gitu. Ma'al mutolaah daimah, dengan terus mutolaah yang terus menerus. Jadi tetap yang awal itu dia mutolaah dibaca. Ya, jangan yang mempelajari yang atas, yang bawah lupa. Lah ini yang kesalahan. Jadi tetap ditengok. Matan tuh ditengok, jangan lupa hafalannya. Ya, njagani ya biar kita tidak lupa. Nanti kalau kita sudah keluar, insya Allah barangkali manfaat ilmunya kita ngajar, kita tidak lupa gitu ya. Dan harus kita niatkan mengajar itu. Kita kalau mulai sekarang kita belajar ilmu itu, ojo belajar tok, wes takoni tujuannya apa, mbok gak ero. Jangan, tidak boleh. Harus punya tujuan, ya, punya tujuan dan cita-cita. Lah ini kadang-kadang kita tidak pernah terbesit di hati kita. Sehingga ketika ditanya, ente lah apa kok mondok? Ya cek iso terus ngono tok. Ya gitu toh ya. Jadi harus lebih dari itu tujuannya. Ya kan? Yang kita dituntun di kitab Ta'limul Muta'allim juga kan banyak di situ. Di antaranya memang mempelajari ilmu itu untuk apa tadi? Melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi di Quran ya, utulubul ilma minal mahdi iladi, dan banyak ya tentang hadis yang memerintahkan tentang ilmu, belajar ilmu. Kemudian niat untuk menghilangkan kebodohan, misalkan niat untuk diantaranya ya, terutama niat untuk mengamalkan ilmu tadi, mengamalkan ilmu. Kalau sudah bisa ilmu diamalkan, dan niat untuk mengajarkannya ke orang lain. Ini yang perlu juga ya. Jadi kita niat kalau sudah bisa, niat kita ajarkan ke orang lain. Ojo mikir lah wes ake ustad tuh. Orang itu kenyataannya banyak orang yang nganggur, tidak belajar, kenapa? Nggak ada gurunya. Ya. Dan masing-masing orang itu punya guru sendiri-sendiri. Lah kita nanti kalau Allah nakdirkan kita jadi bisa mengajari orang, bahkan bakal ada orang yang belajar pada dia. Jangan khawatir. Ya. Jangan, penting kita yang jadi masalah kita niat dulu yang mantap. Ya. Semuanya berniat dulu. Jadi nanti kapan gitu ya, harus diperbarui niatnya, niat belajar karena Allah, dan niat untuk saya amalkan dan saya ajarkan ke orang lain, begitu. Tapi harus ada bukti. Kalau kita mau mengajarkan orang lain harus semangat, kita harus bisa dulu. Nah, gitu. Tapi kalau kita nggak ada niat gitu, ya belajar berapa tahun keluar nanti sport wae gitu ya. Keluar nggak ada ilmunya ini nggak muncul sama sekali gitu. Sport wae kayak nggak ada apa-apa keluar. Supaya lulus, kadang nggak lulus meloloskan diri, ngelolos gitu ya. Nah, gitu. Niat yang betul. Karena likulli mri'in ma nawa, kan Nabi sudah bilang, setiap seseorang itu tergantung niatnya. Kalau kita nggak niat, ya mana mungkin tumbuh, mana mungkin berhasil. Karena Nabi sudah bilang setiap sesuatu tergantung niatnya. Niat kita apa? Itu yang muncul nanti. Ya. Aku gak iso-iso urus, penting belajar. Belajar niato, nanti kalau memang kita niat kita terlaksana, nanti Allah bakal membisahkan kita, jangan khawatir. Ya, gampang kok Allah membisahkan kita. Yang penting niat. Oh ya. Niat, yang penting niat semua. Jadi sering-sering memperbarui niat. Belajar untuk diamalkan dan untuk kita ajarkan. Ini. Ya.
Mbah kita ini statusnya ustadz, kiai, sopo, terserah, pokoknya kita mengajarkan ilmu. Sudah gitu tak sudah. Ya. Nah, kemudian ma'al mutola'ah daimah, dengan disertai dengan mutola'ah yang daimah terus menerus. Wa ta'liqi ma yamurru bihi, dan mentaklik apa yang telah lewat baginya dari ilmu. Maksudnya mentaklik itu mencatat di pinggiran kitabnya di bawah. Nah, gitu ya. Jadi nanti ditengeri nomor 1 apa ini pembahasan penting ini gitu ya. Ini perlu dijelaskan ini. Maka penjelasnya dikasih di bawah atau bisa di buku. Mentaklik namanya. Oh ya, catatan gantung namanya. Ta'lik itu catatan gantung. Di bawahnya garis. Nah, nanti kalau ada mungkin ada sebagian ada kitabnya nih. Garis, kemudian di bawah ada penjelasan tulisan kecil-kecil, itu namanya ta'lik. Lah, ta'lik ini kita juga apa ya, selain di kitab ada, kalau kita perlu mentaklik sendiri, taklikan sendiri. Mungkin usahanya menjelaskan, oh ini perlu saya catat ini. Tulis nomori, ditaklik sendiri. Nah, biar mantep ilmu itu. Nah, gitu ya. Jadi apa tadi? Wa ta'liqi ma yamur. Jadi kita mempelajari kitab apa, setelah kita mempelajari sarah yang ringan gitu ya, kita berpindah kepada membahas kitab-kitab mabsutot yang panjang lebar pembahasannya, mungkin kitab hasyiyah, mungkin nanti kalau kita baca hadis ya, dengan mutolaah. Jadi tetap selalu mutolaah dan mentaklik, mencatat membuat catatan kaki, mentaklik mayamurru bihi, apa yang lewat bagi dia setelah dia mempelajari, kok ada perlu ini dicatat, nah, maka nanti dia catat. Au yasmauhu, atau dia mendengarnya. Nah, apa yang lewat bagi dia, au yasmauhu, atau apa yang dia dengar, minal fawaid an-nafisah, dari faedah-faedah yang mulia, yang berharga. Jadi ada makalah mungkin dari guru kita, kalau kita mungkin dari Habib kita, ini Habib ini ada apa menjelaskan apa, kok ada makalah, kita catat di ta'liknya di bawah. Nah ya. Lah, ta'lik ini kalau ternyata bagus nanti bisa jadi kitab. Ya. Nanti bakal dibaca oleh orang setelahnya. Oh ini ayah ini kok mentaklik bagus, nah. Jadi minimal anaknya yang baca. Kalau dia punya muridnya yang baca. Nah gitu. Ta'lik. Paham ya? Ta'lik. Jadi ta'lik itu catatan kaki namanya. Nah, kita bisa buat sendiri. Kita membuatnya ketika kita mendapatkan faedah penting, kita jadikan itu ta'lik di bawah kitab, nomori dan ditulis. Itu namanya ta'lik. Kemudian wal masailid daqiqah, dan masalah-masalah yang lembut. Nah, ini juga perlu ditulis, gitu ya. Ini ada kaitannya yang atas. Wa ta'liq ma yamuru bihi, mentaklik, mencatat gitu ya. Apa yang lewat dari dia, apa yang telah lewat dari dia, yang telah dibaca atau telah dia dengar dari faedah-faedah yang tinggi, yang mulia tadi, yang berharga, dan masalah-masalah yang lembut. Wal furu' al-gharibah, dan cabang-cabang yang gharibah, yang gharib ini yang jarang terjadi, yang asing, pendapat-pendapat yang asing. Tapi ada di kitab, ini perlu kita tulis. Apa ya? Mungkin kalau anak kecil belum tahu. Mungkin yang kelas 6 atau yang sanawi dulu pernah ngikuti apa namanya? Pelajaran di BPHD yang Rebo dulu. Apa kitabnya? Apa kitabnya tuh? Syamsul Munirah. Ada yang punya? Syamsul Munirah itu hasil dari catatan-catatan yang dicatat oleh Habib Zain dari Habib Zain bin Smith, Zain Baharun. Dicatat faedahnya dari hasil ta'lik tadi, terus dicatat, terbitlah jadi sebuah kitab 2 juz semacam itu. Bukan ngarang gitu. Ya, jadi hasil ta'lik dan hasil nyatet dari kitab-kitab yang dipelajari dari awal. Itu hasilnya. Gitu. Minal fawaidin nafisah wal masail daqiqah wal furu'il gharibah wa halil muskilat wal furuq, dan hal itu penguraian atau solusi gitu ya,
penguraian atau halil muskilat, solusi masalah-masalah yang rumit, wal furuq, dan masalah-masalah yang furuq itu masalah-masalah yang berbeda. Baina ahkami mutasyabihat, antara hukum-hukum antara hukum-hukum mutasyabihat, hukum-hukum yang kelihatan mirip, mutasyabih. Mutasyabih ini yang menyerupai. Tidak apa, kita terjemahkan aja. Min jami'i anwa'il ulum, dari semua ilmu. Jadi artinya ini masih berkaitan dengan kita harus menulis atau mentaklik gitu ya, mentaklik, mencatat semua masalah-masalah yang dia dengar, termasuk mencatat halil muskilat. Apa tadi? Pemecahan masalah-masalah yang muskilat. Kalau sudah gurunya mungkin memecahkan masalah itu gitu ya, halah yang sudah mengurai kemudian telah memecahkan masalah, maka kita tulis gitu ya. Jadi kalau ada masalah rumit, kita bingung, gurunya menjelaskan, kita pecahkan tuh masalah, kita tulis gitu. Wal furuq, dan perbedaan antara hukum-hukum mutasyabihat yang ada serupa. Ini min jami'i anwa'il ulum, dari semua ilmu. Jadi kita harus mencatatnya. Fikih, kita bikin catatan. Apapun kita yang rumit-rumit, permasalahan yang rumit, penjelasan yang rumit, kita harus mencatatnya. Nahwu juga gitu ya, kita harus mencatatnya. Kemudian wal takun himmatuhu fi talabil ilmi aliyah, dan hendaklah wal takun, menjadilah, jadikan gitu ya, himmatuhu, himmah keinginannya, fi talabil ilmi, di dalam mencari itu harus aliyah, harus tinggi, melebihi segala-galanya. Jadi kita ini harus memiliki himmah, atau tadi semangat, memiliki keinginan, cita-cita dalam mencari ilmu dan meraih ilmu itu harus tinggi, harus melalui segala-galanya, gitu. Kalau kita tidak segala-galanya, ya kita nanti mendapatnya ini kecil, yang kita dapat bakal sedikit. Yang himmahnya tinggi aja belum tentu dapat, gitu ya. Dapatnya pun belum tentu banyak, apalagi yang himmahnya kecil, apalagi yang dia belajar enggak ada himmah sama sekali, ya nanti pulang dia enggak bakal dapat apa-apa. Semek mari mondok ngono tok, nilai tinggi, cuma karena dia himmahnya enggak ada, mari gitu ya, mari ujian semari. Nah, kalau dia lulus misalkan dapat ijazah diterima, pamitan semari entek kabeh. Kenapa? Karena ilmunya dia enggak dicari dengan himmah yang tinggi. Kata Imam Ali, ilmu itu punya rasa pencemburu. Nah, seperti yang kita jelaskan kemarin, ilmu itu punya rasa pencemburu. Lebih dari orang yang sifatnya orang yang pencemburu. Jadi kalau ada orang enggak direken, enggak diperhatikan, dia bakal meninggalkannya. Ilmu gitu juga. Ilmu itu kalau enggak diperhatikan, dia bakal meninggalkannya. Diperhatikan pun belum tentu respon ilmu. Satu contoh, kita menghafal, belum tentu ilmu ini bisa masuk ke hati kita. Apalagi enggak dihafal, gitu ya. Apalagi enggak diperhatikan. Apa kata Imam Ali itu? Ada lagi juga makalahnya Imam Ali. A'tini kullaka u'tika ba'di. Ya, a'tini kullak u'tika ba'di. Berikan kepadaku semuanya, akan kuberikan padamu ba'di, sebagianku. Nah, kata ilmu. Jadi ilmu itu kalau bisa bicara mesti ngomong, ayo rek, kayak aku kabeh. Luangkan waktu ente untuk saya semua. Kalau perlu 24 jam ngaji untuk dapat saya. Tapi ingat, u'tika ba'di, apa kata ilmu? Ente akan kuberi sedikit. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita semangat semua untuk ilmu tetap akan memberi sedikit, tidak akan memberi banyak. Apalagi kalau kita sedikit ngasih ilmu, bisa jadi ilmu tidak bakal ngasih kita apa-apa, nggak oleh popo, gitu ya. Ya kita rasakan, kita belajar berapa tahun ini, kita kira-kira apa yang sudah kita bisa, ya. Semuanya coba
sesaat kita merenung, kita sekarang ini sudah bisa apa? Apa yang sudah kita bisa untuk sekarang ini? Hadis apa yang sudah kita bisa? Yang sudah kita mantapkan apa? Untuk nahu apa yang sudah kita mantapkan? Untuk fikih apa yang sudah saya kuasai? Ketika orang nanya misalkan, bisa enggak saya menjawab pertanyaan orang tadi? Kayak jawabannya Habib, misalnya betul ya. Misalnya seperti itu. Nah, sesaat kita harus introspeksi diri. Ya. Kalau kita ternyata dirasa belum dapat apa-apa, maka berarti maklum. Iya, jadi kita ngasih ke ilmu sedikit. Ya, oh ya. Buktinya kita setiap hari ya ngapal nama titik, berarti ilmu nggak ngasih apa-apa. Apa kata Imam Ali tadi? Apalkan tadi? A'tini kullak u'tika ba'di. Kasihkan, curahkan semuanya untuk saya akan kasih engkau sedikit. Nah, gitu. Itu katanya Imam Ali, beliau mengatakan kalau ilmu itu dikasih mulut untuk bicara, mesti akan ngomong seperti itu. Nah, gitu. Ya, coba kita pikir. Yang sudah berapa tahun pikir, saya oleh apa saya? Gitu ya. Saya sudah bisa apa? Kalau ternyata jawabannya belum bisa apa-apa, ternyata karena ternyata jawabannya karena saya belum memberikan untuk ilmu semuanya. Saya hanya beri sedikit. Kemudian fala yaktafi biqalilil ilmi ma'imkani katsirihi, maka tidak cukup dengan sedikit ilmu padahal ma'imkani katsiri dia bisa meraih yang banyak. Tidak cukup gitu ya. Tidak cukup hanya ngambil sedikit padahal bisa ngambil banyak. Wala yakna min irsil anbiya biyasirin, dan janganlah, ini nasihatnya Ki Hasyim Asy'ari, dan janganlah hendaklah tidak boleh yakna ini merasa cukup, merasa qanaah. Apa qanaah itu artinya? Qanaah itu merasa cukup, merasa wis gitu ya. Qanaah, nanti dikasih uang 1.000 ya cukup alhamdulillah. Nah, gitu ya. 10.000 alhamdulillah wis. Pengen nambah ndak wis cukup. Nah, ini namanya qanaah. Nah, katanya di sini jangan qanaah dari warisan Nabi. Ndak boleh, kata Imam Ki Hasyim Asy'ari, janganlah kita ini qanaah merasa cukup min irsil anbiya dari warisannya para nabi biasirin, qanaah dengan sedikit jangan. Kalau dunia ndak apa-apa. Kita kasih sedikit pokoknya cukup alhamdulillah semari. Tapi kalau ilmu jangan, harus kita kejar. Sudah bisa ini harus kejar yang ini. Anak sudah bisa alfiyah harus yang lainnya, cari yang lain gitu ya. Safinah sudah bisa, cari yang lain di atasnya safinah apa. Nah, gitu. Wala yuakhir tahsila faidatin tamakkana minha. Janganlah menunda untuk menghasilkan faedah padahal tamakkana minha, yang memungkinkan untuk dia raih. Jangan menunda. Nah, jadi kalau kita dapat faedah, jangan tunda saksi untuk nulis, jangan. Apa yang dapat sekarang, ya kita hasilkan sekarang, kalau bisa hafalnya. Kenapa? Karena faedah yang nanti itu bakal ada lagi. Nah, ya. Jadi apa yang dapat sekarang kita mantapkan. Dan faedah ini datangnya bisa enggak mesti, gitu ya. Di mana-mana ada faedah, makanya kita ini dianjurkan sebagai pelajar ilmu itu harus kalau bisa kita ini tidak lepas dari pena dan notes ya, buku kecil, buku saku. Buku saku. Untuk apa ini? Kita jalan barangkali ada faedah, tulis. Ya. Kita nemu di perempatan, loh kok ono tulisan apik, ya, tulis faedah gitu ya. Kita ke alun-alun, kok nemu tulisan apik, tulis ini faedah ilmu, kita harus ambil.
Nah, gitu. Kadang-kadang faedah itu ketika kita belajar nggak nemu, ternyata nemunya di tempat-tempat yang kadang kita nggak sangka. Banyak seperti itu. Kadang-kadang kita bertamu, loh ini faedah Masya Allah, tulis. Ya, jangan nuduh sasek begitu. Dan sekarang lebih enak, zaman akhir untuk faedah lebih enak. Misalkan ndak bawa tulisan, cukup HP-nya difoto, ceklek, ya simpen, tinggal dibaca nanti. Atau tinggal kita nyalin ke buku atau nyalin ke terserah mau ditulis di mana. Nah, gitu. Nah, di sini wala yuakhir tahsila faidatin tamakkana minha. Jadi janganlah engkau jangan sampai menunda, jangan menunda untuk menghasilkan faedah yang memungkinkan untuk dia dapat saat itu. Tamakkana. Kenapa? Fa inna lita'akhur afatun. Karena orang yang menunda itu adalah afatun, balak bencana. Orang menunda itu balak bencana. Minimal dia nggak dapat, ya. Wali'annahu idza hasalaha fi zamanil hadir hasala fi sani ghairaha. Wali'annahu enggak diterjemahkan minimal harokatono gitu ya. Atau kalau enggak pokoknya bisa. Nanti kalau enggak diharokati nanti tetap di mutolaah dengan yang lainnya. Jangan sampai gini ini enggak dimutolaah, dipelajari. Ya. Biar ada hasilnya ya. biar ada hasilnya. Nanti kalau enggak ditulis, enggak di mutolaah, kita potong nunggu radio. Ya. Kayak radio ngomong. Ya, ditulis. Kis tak usah alon-alon. Wali annahu idza hasalaha fi zamanil hadir, dan dikarenakan faedah itu idza hasalaha apabila telah dihasilkan, dia telah mendapatkan faedah gitu ya. Dan faedah itu telah dihasilkan fi zamanil hadir, di zaman masa yang sekarang. Maksudnya kalau faedah itu sudah dihasilkan sekarang, hasala fisani ghairaha, akan mendapatkan faedah ya fisani yang kedua di waktu yang akan datang, fisani di waktu yang kedua ghairaha akan mendapatkan faedah yang lain. Jadi intinya nanti bakal dapat lagi. Orang kalau banyak faedah itu bisa ngomong. Orang kalau enggak pernah ngerungokno faedah enggak bisa ngomong. Ya. Dididik cerita karena dia senang bisa mendapatkan cerita dari mana-mana. Itu salah satu faedah. Nah, gitu ya. Lah kalau yang sekarang enggak ditulis, sudah dapat sekarang enggak ditulis, nanti dia ya berarti sudah hilang gitu ya. Faedah sekarang hilang, nanti belum tentu dapat lagi. Wa yaqtanim waqta faraghihi, dan hendaklah dia mengambil kesempatan waqta faraghihi, di waktu luangnya dia, faragh. Mengambil kesempatan di waktu luangnya dia. Wa nasyatihi, dan di waktu semangatnya dia, nasyat, di waktu cerdas, semangatnya. Kapan semangatnya? Ya waktu muda, ya nasyid, semangat, enggak ada kesibukan. Nah, ini waktu muda, belum rapi gitu ya, masih kecil. Mengambil kesempatan di waktu faraghihi, kosongnya dia, wa nasyatihi, dan semangatnya dia, wa zamani afiyati, dan di waktu sehatnya dia. Mumpung sehat, nah maka harus disemangati. Wa syarhi sababihi, dan di awal mudanya,
Syarhis syabab itu di awal muda. Awal muda. Jadi masa muda itu mulai umur 15 sampai 25 itu masa muda. Ya, waktu syabab. Kan dulu pernah di pengajian kita bahas masalah tingkatan umur, ada as-siba, umur kecil. Itu mulai lahir sampai umur 15 tahun itu masa muda. Masa anak kecil ya. Kemudian nanti masuk masa muda. Ya. Masa muda ini 15 tahun sampai 25. Lah, awal masa muda ini yang terbaik untuk cari ilmu. Namanya syarhus syabab. Ini awal muda. Jadi 15 tahun ke atas ini awal muda. Sebelum 20 ini awal muda. Kata Imam Haddad, sebelum 20 ini harus disemangati untuk belajar ilmu. Minimal kita ini walaupun tidak bisa semuanya, minimal kita sudah punya satu keahlian apa yang kita minati. Yang masih belum 20, apa yang menjadi kesukaan kita semangati. Ya. Jadi jangan sampai kita lewat 20 kita masih nggak bisa apa-apa. Afan ya, bahasa kasarnya masih pelongo-pelongo. Karo popo. Jangan. Minimal nggak bisa semuanya, minimal sudah mengarah ke sana. Jadi umur 20 tahun ini ketok, ini pinter nahwu hari ini. Nah gitu ya. Ini pinter fikih hari ini. Nah gitu. Jadi sudah ada satu keahlian yang dia minati, yang dia sudah jalani dan bisa mengarah ke sana, gitu ya. Kan ketok kan, hari ini pinternya kemana, hari ini ahlinya apa, hobinya apa, itu 20 sudah kelihatan. Nah, itu sudah berhasil berarti. Setelah 20 tinggal neruskan saja. Karena jarang umur 20 langsung sempurna 100%, jarang. Ada cuma jarang. Ya, ada. Cuma jarang. Dulu di zamannya Syed Muhammad Al-Maliki itu aja. Jadi umur belasan tahun dia sudah jadi ahlul hadis. Sama ayahnya sudah disuruh untuk ngajari murid-murid yang ada di sana. Syed Muhammad Al-Maliki. Umur 15 ke atas sudah jadi ahlul hadis. Sudah jadi profesor doktor dia. Jarang. Bagi kita minimal sudah ada keahlian, gitu ya. 20 tahun ke atas ini sudah 20 tahun mau melewati 20 itu sudah ada minimal satu apa yang kita ahlikan. Nah gitu. Jangan sampai tidak ada semuanya. Kata Imam Haddad seperti itu. Kemudian wayak tanim sedanya. Qabla urudil mawani, sebelum datangnya pencegah-pencegah. Nah, jadi sebelum datang pencegah-pencegah untuk kita mempelajari ilmu, kita semangati dulu dari sekarang ini ya. Pumpung sehat, belum sakit kita semangat. Pumpung belum kenal anak perempuan gitu ya, yang sudah gerang-gerang itu, semangati dulu. Nanti kita rapi belum bisa apa-apa, kita wis kadang wis repot sudah. Mau belajar itu repot ya. Wis kadang delok arek wedok bingung sudah. Ya, apalan tek kabeh. Lah ya apa? Ini belum apal, itu belum apal. Tapi kita ketok santri ya, kan kita memalukan nanti. Dia tanya sama mertuanya, iso apa le? Lali kabeh, Pak. Jangan sampai seperti itu. Ya, ternyata mertuanya kiai. Ini ternyata mau dijadikan badalnya, penerusnya. Terus kita tidak bisa apa-apa. Oh jangan. Ya. Jadi kita harus semangati. Ya. Dan orang, ini kembali masalah meneruskan nikah tadi ya. Orang nikah ini sebenarnya nanti masuk ke kufu'ah, ke kafa'ah. Umumnya kafa'ah. Biasanya orang nikah ini dapat jodoh sesuai dengan profesinya biasanya. Kalau santri, ya dapatnya santri. Kalau dia ini orangnya semangat, wes apa tadi? Semi kiai mungkin ya. Wes rotok ustad, masya Allah.
insya Allah dapatnya ya rotok tinggi juga, mungkin neng mungkin ya, ya kan gitu. Karena kufuah, Allah itu bakal menjodohkan dia sesuai dengan kufuah, seletingnya dia. Normalnya begitu. Nemunya di situ. Kita ini orang-orang yang lama nakal ya, podo nakali. Misalnya ada orang seneng bandengan, ya kok podo, sak bojone seneng bandengan mesti, gitu ya. Kalau santri seneng santri, podo. Lah, atasnya santri, insya Allah bakal dapat atasnya santri juga. Nah gitu. Maka semangati, gitu ya. Sebelum datang pencegah-pencegah, sebelum kita ini ada kesulitan, maka sekarang mumpung tidak sulit kita semangati.